Untuk informasi lebih lanjut, kami menyambut Arnold Roth, ayah dari Malka Hannah Roth, yang tewas dalam serangan teroris di restoran Sparrow di Yerusalem pada tahun 2001. Arnold, terima kasih banyak. Hanya bisa dibayangkan betapa sulitnya hari ini bagi Anda. Malka berusia 15 tahun saat serangan itu terjadi. Sekarang sudah 25 tahun berlalu. Sejak saat itu, Anda telah berjuang untuk keadilan. Ceritakan kepada kami apa yang Anda rasakan di hari peringatan ini. Ini rumit bagi semua orang yang peduli dengan apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Anak, pasangan, orang tua, dan tentu saja tidak berbeza dalam kasus kami. Penting bagi saya untuk menyebutkan sejak awal bahwa kami juga kehilangan seorang menantu laki-laki di Gaza pada tahun 2023, pada bulan Desember tahun itu. Dan saya bisa katakan bahwa kerumitan dan berbagai lapisan membuat situasi yang sudah sulit sejak awal menjadi semakin sulit. Tapi karena Anda sudah mengarahkan saya, Untuk membahas bagaimana rasanya setelah 25 tahun kehilangan seorang putri berusia 15 tahun, maka saya perlu mengatakan sejelas mungkin bahwa mengesampingkan semua masalah emosional, rasa kehilangan, ada perasaan dikhianati yang sangat besar, luar biasa, dan mencekik. Kami berjuang, seperti yang Anda katakan dengan benar, untuk keadilan, bukan untuk seluruh 25 tahun. Karena orang yang menjadi dalang pembantaian itu dipenjara sampai tahun 2011. Tapi tentu saja sejak saat itu. Tahun 2011, sudah 15 tahun yang lalu. Dan kami telah berjuang ke berbagai arah tanpa mendapatkan perlawanan sama sekali. Dengan kata lain, ini adalah salah satu perjuangan di mana semua orang tersenyum kepada Anda, seolah-olah Anda ini orang bodoh kampung, dan mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan, tanpa melakukan apa yang kami desak untuk mereka lakukan, dan yang sebenarnya mereka wajib lakukan menurut hukum. Namun Ahlam Tamimi adalah seorang teroris yang mengakui perbuatannya sendiri dan tampaknya dilindungi di Yordania. Mengapa sekarang tidak ada perbedaan? Donald Trump telah berjuang sangat keras dalam banyak situasi yang berbeda. Apakah dia tidak mampu? Apakah pemerintahannya tidak mampu membuat perubahan dan membawa Ahlam Tamimi untuk menghadapi konsekuensinya di Amerika Serikat? Jadi saya sangat berhati-hati agar tidak terdengar terlalu enteng soal ini. Inilah yang membentuk hidup saya. Sudah bertahun-tahun hal ini membentuk hidup saya. Dan tidak ada jawaban yang sederhana, meskipun ada jawaban yang kuat yang bisa diberikan, tapi jawaban itu perlu sedikit penjelasan dan persiapan. Ada konteks yang sangat penting. Saya bisa saja terlihat seperti ayah yang marah dan frustrasi, penuh emosi, dan semua klise lainnya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Istri saya dan saya bersama-sama dalam hal ini. Kami dibuat sangat kesal oleh sikap angkuh, sikap seolah-olah kami tidak ada yang terjadi. Hampir di setiap percakapan yang kami lakukan, baik itu, ya, terutama di Amerika Serikat. Saya tidak membahas Israel di sini, bukan karena Israel tidak relevan, tetapi karena semua kejadian memang terjadi di Amerika Serikat. Dan ada begitu banyak detail di sini, sehingga bahkan seorang penyiar profesional yang rajin dan benar-benar cakap seperti Anda pun akan kesulitan mendapatkan sesuatu yang koheren dari saya dalam presentasi singkat. Tapi faktanya begitu banyak dan begitu berat. Kebenaran tidak pernah dibahas dimanapun, dan tentu saja tidak di Israel, dan itu sangat menekan kita. Seseorang tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya bagi Anda. Dan jika dipikirkan, seperti yang Anda katakan, Anda telah kehilangan seorang putri, Malki, dalam ledakan Sbarro. Dan kemudian, seperti yang Anda katakan, menantu Anda, Naftali Gordon, tewas saat bertempur di Gaza. Mengingat beratnya hari ini, mengingat duka di seluruh negeri, ceritakan kepada kami tentang Malki, ceritakan kepada kami tentang Naftali, tolong, jika Anda tidak keberatan. Dua jiwa yang luar biasa, keduanya memiliki pengabdian untuk membantu orang lain dan selalu ceria serta menyenangkan, dan semua orang senang berada di dekat mereka. Malki baru berusia 15 tahun, Naftali berusia 32 tahun. Naftali adalah ayah dari dua cucu kami yang luar biasa. Malki tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan itu, tidak pernah mendapatkan kesempatan itu.
dunia menjadi lebih miskin karena mereka tidak ada di sini, tapi saya cukup tahu tentang kehidupan dan bagaimana kematian serta proses berduka dijalani di masyarakat kita. Secara keseluruhan, itu sesuatu yang sehat, dan saya senang kita memiliki kesempatan seperti Yom HaZikaron. Tapi pada akhirnya, orang-orang kewalahan dengan besarnya kehilangan. Kehilangan ada di mana-mana. Dan sayangnya, kadang-kadang hal ini menyebabkan dan saya merujuk pada percakapan yang sangat spesifik dengan seorang pemimpin dari organisasi Yahudi Amerika yang sangat spesifik. Kami mendengar dari orang-orang yang berkata, "Ayolah Arno, begitu banyak orang, termasuk anak-anak, telah terbunuh selama bertahun-tahun ini." Kami benar-benar tidak bisa memberikan perhatian seperti yang Anda inginkan. Itu sayangnya adalah nasib yang kita hadapi hari ini. Sebuah pelanggaran besar terhadap keadilan yang tidak bisa dibenarkan tanpa akhir. Sekadar basa-basi tentang betapa sulitnya hari ini, atau ulang tahun, atau peringatan kematian, tapi tidak melakukan apa-apa. Dan kami sangat fokus agar orang-orang melihat hal ini sebagai sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Tidak kekurangan hal yang perlu dilakukan, tapi itu akan membawa kita ke wawancara yang jauh lebih panjang. Saya benar-benar berharap pesan Anda sampai ke orang yang tepat dan mereka memiliki keberanian serta kejelasan moral untuk melakukan sesuatu. Semoga kenangan tentang Malki menjadi berkah. Semoga kenangan tentang Naftali menjadi berkah. Kami sangat menghargai Anda yang menemukan kekuatan untuk berbicara kepada kami di hari yang sangat sulit ini. Arnold Roth, terima kasih banyak telah bersama kami di I24. Terima kasih telah mengizinkan saya melakukan ini. Keberanian yang luar biasa untuk tetap bertahan.